Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Indriani Tuliabu dari kelas 2E PGSD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai inovasi yang akan saya buat ketika pembelajaran. Nah, dengan adanya kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan memperbaiki sistem pembelajaran di Indonesia adalah salah satunya kebijakan teknologi. Dengan adanya kebijakan baru tersebut ternyata sangat bermanfaat bagi kita yang sedang terkena pandemi, sehingga kita dianjurkan untuk study from home. Jadi, inovasi yang akan saya buat dalam pembelajaran di kelas tatap muka ataupun jarak jauh yaitu dengan menggunakan aplikasi PPT. Mengapa saya memilih aplikasi PowerPoint? Karena aplikasi PowerPoint adalah salah satu aplikasi yang sudah familiar bagi kita semua. Aplikasi PPT mudah dan sederhana dalam pembuatan dan penggunaannya. Jadi, dengan adanya aplikasi PowerPoint tersebut dalam HP Android akan memudahkan siswa dan orang tua sebagai pendamping saat belajar di rumah. Tak hanya itu loh, aplikasi PowerPoint juga dapat memudahkan guru untuk membuat media. Dengan adanya aplikasi PowerPoint di HP Android kita, dengan mudah membuat dan menggunakannya tanpa perlu laptop dan netbook saat proses belajar mengajar. Pembelajaran akan lebih fleksibel, kita dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Jadi, materi yang akan saya pakai pada video kali ini yaitu materi mengenai ciri-ciri makhluk hidup, tema 1, subtema 1, kelas 3 SD, dan Madrasah Ibtidaiyah. Ciri-ciri makhluk hidup, tema 1, subtema 1, kelas 3 SD. Makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup. Nah, jenis-jenis makhluk hidup yaitu yang pertama ada manusia, yang kedua ada tumbuhan, dan yang ketiga ada hewan. Manusia merupakan makhluk hidup paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati karena batu, angin, air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, jadi ciri-ciri makhluk hidup itu sebagian memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama ada bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga ada mengalami pertumbuhan, yang keempat berkembang biak, dan yang kelima yaitu makan dan minum, dan yang terakhir peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Bergerak. Nah, makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi atas dua ya teman-teman, yaitu bergerak aktif, di mana proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Kemudian bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat. Contoh cara bergerak. Jadi manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki, cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki, ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip, dan burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Kemudian yang kedua yaitu bernafas. Jadi manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Alat pernapasan makhluk hidup. Manusia bernapas menggunakan paru-paru, ikan bernapas menggunakan insang, tumbuhan bernapas menggunakan stomata,
mulut daun, dan legs pisel. Kecebong bernapas menggunakan insang, sedangkan katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Kemudian mengalami pertumbuhan. Jadi pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, kemudian contoh pertumbuhan. Di sini saya akan menampilkan contoh pertumbuhan makhluk hidup pada ayam. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, dari ayam dewasa, telur, kemudian embrio, dan menetas. Kemudian ada contoh pertumbuhan makhluk hidup pada kucing. Jadi dari anak kucing muda dan anak kucing dan menjadi kucing dewasa. Kemudian ada contoh pertumbuhan makhluk hidup pada kecambah. Bisa disaksikan ya teman-teman. Di sini dari ada biji, kecambah, dan proses-proses berikutnya. Nah, yang keempat yaitu berkembang biak. Jadi berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunan. Nah, cara perkembangbiakan makhluk hidup yaitu melahirkan. Nah, jadi sini yang pertama yaitu melahirkan. Di sini yang melahirkan yaitu ada manusia dan juga hewan. Nah, jadi hewan ini ada kucing, sapi, kuda, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara bertelur. Di sini ciri contoh hewan yang bertelur yaitu ada ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kelima yaitu makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan. Nah, kemudian yaitu ada contoh makanan makhluk hidup. Di sini ada tumbuhan mendapat energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari. Kemudian yaitu sapi dan kambing memakan rerumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Kemudian kelinci memakan wortel untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Dan yang terakhir yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Nah, contoh rangsangan pada makhluk hidup yaitu pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat melihat cahaya. Nah, kemudian yaitu daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Kemudian yaitu buah pada pohon pacar Cina akan meletus saat kita sentuh. Landak dan lipan akan menggulung badannya jika disentuh. Nah, kesimpulannya yaitu sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Yaitu dengan menjaga kesehatan tubuh, makan dan minum yang sehat. Jaga kesehatan, tetap semangat dan tetap belajar. Nah, jadi itulah contoh pembelajaran inovasi saat kita memakai aplikasi PPT. Nah, jadi aplikasi PPT ini bisa digunakan di dalam ruangan kelas secara tatap muka maupun secara jarak jauh. Jika jarak jauh yaitu dengan menggunakan HP Android masing-masing. Nah, dan jika tatap muka, aplikasi PPT bisa ditampilkan di layar lebar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.